luce di Sirio risplendi al massimo. Jadi lu mau belajar Claudio. What's up guys, welcome back to RVB Gaming. I'm Revstick dan hari ini adalah hari yang spesial. Gue akan kasih tutorial gimana cara main Claudio Serafino di Tekken 8. Menurut gue pun Claudio tuh adalah karakter yang cocok ya buat kalau kalian yang beginner nih mau main Tekken. Itu dia karakternya nggak susah-susah banget, lumayan gampang kalau mau dipakai. Jadi cocok lah buat kalian yang mau mulai main Tekken 8 gitu. Jadi ini adalah tempat yang bagus banget buat kalian mulai belajar karakter itu. Jadi sedikit tentang gua emang main Claudio. Gua udah di Tekken 7 emang udah high ranks ya sama Claudio di Emperor. Dan sekarang di Tekken 8 pun gua udah sampai Fujin. Gua udah menangin 2 turnamen pakai karakter ini. Jadi kurang lebih gua tau lah cara main dia gimana. Jadi ya nggak usah tunggu-tunggu lama lagi, mari kita mulai aja. Jadi sebelum kita mulai soal Claudionya sendiri, ini tutorial emang buat beginner ya. Kalau misalkan saran gue sih, ada beberapa basic yang emang harus dibahas. Tapi kalau emang kalian udah tahu soal frame dan movement dan juga notasi dari Tekken, kalian bisa aja skip ke sini. Oke, kita mulai dari notasi dulu ya guys. Karena ini penting buat ntar kalian belajar move listnya Claudio. Notasinya tuh berbentuknya seperti ini. Kenapa ada notasi ini di Tekken? Karena controller Anda itu pasti beda-beda. Ada yang pakai DS5, ada yang pakai arcade stick dan segala macamnya. Jadi ini itu standar yang dipakai untuk seluruh pemain. Pakai controller apapun tuh tetap bisa. Jadi ajarin dulu aja baik-baik input-inputnya, jadi ntar kita bisa lanjut. Nah sekarang basic soal frame data. Kenapa lu perlu tahu frame data? Karena kalau di game Tekken 8 lu perlu tahu kapan lu harus punish orang. Dan frame data itu juga penting karena kurang lebih kasih tahu sekarang tuh giliran siapa sih yang nyerang. Tapi nggak ribet-ribet kok. Jadi frame data itu ada 2 jenis. Ada satu kondisi di mana lu plus. Plus itu berarti recovery lu setelah lu melakukan suatu move, lu recover lebih cepat dibanding oponen lu. Sedangkan minus sebaliknya, ketika lu melakukan suatu move, lu itu di kondisi yang recovery lu setelah move itu lebih lambat dibanding oponen lu. Jadi oponen lu sekarang nih yang recover duluan. Itu akan dikasih tahu di frame datanya di dalam game udah ada. Jadi itu adalah rules yang kurang lebih untuk beginner sampai mid rank itu adalah rules yang bagus untuk diikutin ya. Untuk tahu giliran siapanya yang attack. Nah, punishment itu adalah ketika frame-nya cukup untuk recover lebih cepat dari lawan lu, sehingga lu sempet untuk attack balik tanpa dia bisa block. Jadi apa yang perlu dilihat dari sini itu adalah satu attack startup frame sama frame advantage. Frame advantage yang akan kasih tahu kamu tuh perlu punish pakai move yang mana. Karena tiap move itu speednya itu frame-nya beda-beda. Jadi sebagai contoh, Claudio di sini ngeblok 112 ya. Nah itu ada di plus 17 tadi. Makanya attack startup frame ya tulisannya 15. Karena 15 itu lebih cepat dari 17 frame. Karena 17 frame kan lebih lambat nih. Jadi 15 itu adalah punishment yang tepat untuk menghukum Kazuya yang melakukan string tersebut gitu ceritanya. Jadi ada beberapa hal Kazuya melakukan power crush-nya juga di sini dan dipunish dengan forward 22-nya Claudio. Dan itu masuk kenapa? Karena Claudio recover 12 frame lebih cepat. Jadi Kazuya-nya nggak bisa ngeblok. Frame data itu penting untuk tahu kapan kamu punish beberapa move. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut ke Claudio-nya sendiri. Nah, Claudio itu adalah karakter yang menurut gua bener-bener bagus with punishment-nya. Jadi dia tuh banyak macam-macamnya nih. Yang move yang range-nya tuh jauh banget. Kayak contoh back 42, terus hop kick dia juga bagus, terus juga tambahan move barunya lagi 32. Nah, jadi intinya dia tuh banyak banget move yang range-nya tuh jauh gitu. Nah, itu salah satu yang menurut gua dia superior. With punish-nya tuh benar-benar bagus banget. Nah, gimana kalau kita masuk ke key moves-nya dulu nih. Nah, kalau key moves kita bisa ngomongin punishment dan poking ya. Jadi Claudio itu punya untuk 10 generik aja sama kayak banyak karakter lain 1-2. Ini adalah jab string dia buat 10. Lumayan cepet, ini move dia yang paling cepet 10 frame ya. Bagus sih untuk poking bisa keluarin 1 aja plus 8. Berarti masih giliran lu, kebanyakan sih plus 8. Jadi oke banget. Jadi kalau misalkan lu di sini di frame advantage tuh di bawah, kalau misalkan itu minus 10, di punishnya pakai ini. Nah, lanjut abis itu
Kalau untuk 12 punishment 12 frame, dia ada banyak sih, ada 3 opsi. Dia ada F22, forward 22, kasih dia Starburst. Starburst itu juga kita belum sempat bahas nih. Starburst itu power up buat si Claudio. Jadi kalau misalkan Claudio ada Starburst, berarti ada beberapa move yang di power up nih sama dia. Tapi kita bahas ntar aja. Tapi intinya forward 22 dapetin dia Starburst. Nah, 12 frame lainnya itu juga ada se-21. 21 adalah pilihan yang paling yang paling safe lah. Karena F22 on block itu minus 26. Jadi ada beberapa karakter yang sebenarnya bisa punish. Tapi 21 itu juga ada follow up 212. Tapi lu mesti hati-hati sih karena itu min 13. Jadi lu bisa dipunish. Cuman kalau misalkan nih, wah 21 abis 21 nih on block nih, misalkan 21 on block. Musuhnya ngeblok 21 lu, terus abis itu dia langsung mencet gitu. Nah, ya udah, lu pencet aja duanya. Itu biasanya kena tuh kayak gitu. Jadi hati-hati pakainya. Kalau misalkan lu pikir musuh lu bakal mencet, bolehlah keluarin dua yang terakhir tuh boleh keluarin. Terus satu lagi dia ada juga 43 43. Ini bagus secara frame. Kalau lu lihat di bawah plus 15, 0 on block, tapi on hit dia plus 15. Tapi plus 15-nya grounded ya, jadi lu nggak bisa nge-launch dia. Tuh, lu nggak bisa nge-launch dia. Jadi itu cuman bener-bener untuk frame-nya aja, cuman guarding gitu dia. Nah ini bagus sebenarnya kalau di wall, karena di wall tuh dia wall splat. Jadi kalau misalkan lu, dia melakukan, musuh lu ngelakuin move yang min 12 gitu misalkan. Nah terus lu sadar, nah lu 43, dia wall splat dan lu bisa combo dia jadinya. Itu bagusnya di situ sih 43. Tapi kalau misalkan untuk opsi, gua rasa sih kalau nggak 21, F22 aja kalau lu nggak di wall ya. Karena kalau ini lu lakuin begitu aja, dia dua-duanya kan high. Jadi bisa di duck sebenarnya. Dan itu bahaya karena lu bisa di launch, di duck launch. Bisa di duck terus di launch. Jadi bahaya banget. Nah selain itu naik lagi ke 13 frame. Ke 13 frame dia ada back 3. Back 3 itu, back 3 sama down 1 plus 2. Cuman down 1 plus 2 itu minus 18 on block. Jadi agak bahaya sih sebenarnya. Gue kayaknya nggak bakal gitu pakai down 1 plus 2 kalau nggak di wall. Itu juga buat wall combo sebenarnya. Jadi kalau misalkan buat punishment, gue sih tetap 13 tetap pakai forward 22. Nah kenapa gue pakai forward 22? Karena dia lebih cepet. Jadi kalau misalkan musuh lu minus 13, jadi 13, 12, 11, dan 10 itu bakal masuk punishment-nya. Karena mereka lebih cepet recover-nya kan. Nah jadi gue sih tetap pakai, kalau misalkan ada yang minus 13, gue tetap bakal pakai F22. Cuman back 3 itu kegunaannya sebenarnya mid poke paling cepetnya si Claudio. Jadi mid paling cepetnya Claudio itu back 3 sebenarnya. Kalau lu belajar karakter lain, ada yang namanya down forward 1. Down forward 1 tuh kenapa penting banget gitu down forward 1? Karena itu biasanya adalah mid poke paling cepet. Poking paling cepet karakter tersebut biasanya down forward 1. Tapi Claudio punya down forward 1 itu 15 frame. Jadi agak lebih lambat. Nah, back 3 ini untuk mid poke tercepat dia. Jadi kalau misalkan lu lagi lawan orang, lagi apa, back 3 gitu. Ini untuk mid poke-nya dia gitu. Utama mid poke utama dia. Back 3 pun juga ada follow up-nya, back 3. Nah, back 3 min 12 on block, cuman kalau misalkan kayak tadi, yang kayak tadi 21, kalau misalkan back 3 lu on block nih, terus wah ada yang mencet langsung, lu mesti bener-bener perhatiin gitu. Kalau misalkan abis back 3, musuh lu tuh mencet gak sih? Kalau musuh lu mencet, ya udah keluarin aja. Ini tuh sebenarnya untuk biar orang menghormati back 3 lu, biar dia nggak macem-macem gitu. Nah, kurang lebih itu. Dulu sih ini counter hit launcher ya. Tapi sekarang cuma knockdown doang on counter hit. Nah, itu follow up-nya. Atau bisa juga down back 3. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau untuk back 3. Dulu sih counter hit launcher enak banget sih. Gue bisa langsung nge-combo. Jadi lebih serem dulu sebenarnya back 3-3-nya. Cuman ya namanya juga ganti game. Terus untuk 14 frame. Buat 14 frame dia ada
ada tiga opsi. Dia ada string down forward 32, down forward 31, sama 32 buat Starburst. Nah kalau misalkan dulu pas di Tekken 7 kita tuh punish 14 tuh tetap pakai forward 22 atau nggak pakai down forward 31 karena ini wall splat kalau di wall. Nah itu wall splat. Terus ini juga bagusnya down forward 3 ini, down forward 3 string ini, dia itu namanya hit confirmable guys. Hit confirmable itu bisa di delay dan juga dia tuh natural combo. Natural combo itu adalah kalau misalkan kan gue kasih contoh nih 212 ya. 212 itu kalau misalkan hit pertamanya kena, hit keduanya juga kena. Pasti, itu pasti, nggak mungkin nggak. Itu namanya natural combo. Udah satu. Tapi 212 itu nggak natural combo. Kenapa? Karena kalau misalkan gue 212 di blok yang keduanya. Sama kayak DF31. Tapi dia juga ada property hit confirmable. Nih coba gue jelasin. Jadi, down forward 31 itu natural combo. Nggak bisa di blok. Tuh, pasti kena. Kalau yang pertama kena, pasti yang kedua kena. Tapi hit confirmable adalah kalau misalkan lu delay, dia itu tetap bakal kena. Kalau reaksi lu bagus, down forward 3, tuh, bisa di delay. Ini cepetnya, ini di delaynya. Itu fix kena. Yang terakhir, move terakhir itu yang kalau yang pertama kena, itu yang terakhir juga pasti kena. Itu namanya hit confirmable. Hit confirmable berarti lu bisa confirm setelah lu melihat yang pertama. Kayak gitu sih. Down forward 32 pun juga hit confirmable. Cuman bahayanya itu dia high. Jadi bisa di duck. Kalau lu kayak gini kebanyakan terus di duck dan di launch, itu ya resikonya gitu sih. Jadi ini sebenarnya juga ini mix up juga sih sebenarnya stringnya. Kurang lebih kayak gitu. Satu lagi 14 frame tuh move baru dia, yaitu 32. Range-nya jauh. Jauh banget range-nya. 2,4 bisa. Nah, ini juga kasih Starburst juga guys dia. Jadi hitnya juga di-activate. Bagus move-nya. Cuman bahayanya kalau misalkan lu keluarin langsung nih. Yang kedua kan high tuh. Nah, yang kedua kan high. Itu bisa ditunduk. Dan bisa di-launch juga sama orang. Jadi ya itu harus hati-hati aja sih menurut gua. Karena kalau orang yang tahu Claudio biasanya ditunduk. Jadi ya kecuali lu bener-bener pede banget, yang pertama kena, yang kedua juga pasti kena kan. Karena ini kan natural combo nih. Ini natural combo. Jadi kalau yang pertama kena, yang kedua kena juga. Tapi kalau misalkan lu nggak kena, kalau misalkan ini keblok, itu hati-hati. Karena dia nggak jail. Jail itu maksudnya lu itu bisa tunduk yang kedua gitu. Kalau ini misalkan yang satu dua, kalau misalkan yang satu kena, yang dua itu pasti keblok juga, tapi nggak bisa didak. Tapi kalau yang ini bisa didak. Yang satu kena, yang kedua bisa didak kalau mau. Tapi kalau yang ini kan nggak bisa. Kalau yang pertama kena, terus yang kedua ini kalau misalkan di blok ya, dua-duanya misalkan di blok, itu yang kedua pasti kena blok juga. Lu nggak bisa nunduk gitu. Itu nggak bisa. Itu 14. Nah, untuk 15, dia ada dua opsi. Dua opsi. Satu pertama down forward 1. Down forward 1-2. Natural combo. Tapi jeleknya itu kalau misalkan lu dua-duanya lu keluarin, dia minus 15. Jadi lu kena launch. Itu bener-bener lu pasti kena launch. Untuk yang punya 15 frame launch ya. Raven nggak bisa berarti. Steve juga nggak bisa. Tapi Yoshimitsu bisa. Down forward 2-nya bisa nge-launch kalau dia punya down forward 1-2. Nah, paling gue sih pakainya sih down forward 1 doang ya. Karena kalau on hit dia plus 7. Jadi lumayan tinggi. Jadi masih giliran gue gitu kalau kena. Masih giliran gue. Tapi kalau misalkan lu mau yang agak aman, itu hop kick. Hop kicknya dia yang benar-benar jauh banget range-nya. Itu juga emang Claudio juga benar-benar terkenal banget karena hop kicknya yang range-nya jauh. Jadi saranin banget sih lu pakai hop kick. Pinter-pinternya lu aja. Kalau misalkan lu bisa punish pakai hop kick itu buat whiff punish. Jadi kalau misalkan orangnya nggak kena gitu move-nya, lu mau whiff punish, nggak apa-apa pakai ini. Atau lu kalau misalkan lu tahu musuh lu itu minus 15, lu bisa pakai DF12 buat damage yang lebih gede.
dibanding hop kick yang damage-nya 13, down force 1-2 damage-nya itu 25. Jadi benar-benar beda jauh nih. Jadi untuk punishment 15 menurut gua DF12 itu lebih bagus. Cuman untuk wave punishment, untuk nge-wave, opponent yang nge-wave, hop kick lebih bagus karena range-nya lebih gede. Itu sih kurang lebih. Cuman ya hati-hati aja, down force 1 itu juga minus 15. Jadi lu juga bisa kena batunya kalau nggak hati-hati. Nah, habis itu kita lanjut lagi guys ke back 4 string ya. Back 4 dia tuh yang ini. Ini buat banyakan sih buat wave punishment ya, karena dia jauh banget. Tuh. Jauh banget. Nah, back 4 itu ada 3 string. Yang satu itu back 4-1. Semuanya natural combo by the way. Ini semuanya natural combo kecuali back 4-4. Nah, tapi back 4-1 kalau on block itu dia plus 1. Jadi sebenarnya masih giliran lu. Tapi ref stick kan bisa ditunduk. Kalau on block. Iya, benar, bisa ditunduk. Cuman dia juga punya mid option. Jadi dia bisa tuh. Ini mid optionnya. Tuh, itu high option kan? Nah, ini mid option. Dan kasih starburst juga. Kalau misalkan emang lu nge-wave punish seseorang, langsung back 4-2 aja sih menurut gue. Ini menurut gue kalau untuk back 4-1 itu lebih ke lu tahu opponent lu, musuh lu tuh takut untuk ngedak. Jadi bisa pakai ini. Kurang lebih gitu sih kalau untuk back 4 string. Hit engager lumayan bagus. Terus kalau misalkan udah di hit bisa JK hit dash plus 5 kan, lumayan. Terus untuk poking lainnya dia ada low poke ya. Low poke kita mulai dari D4, DB43, terus ada D3 sama side step 4. Side step 4 itu lumayan bagus karena dia plus 6 on hit guys. Jadi masih giliran lu nih. Cuman ya sampai apa ya? Dia harus dari side step. Jadi kalau misalkan lu nggak hati-hati bisa ketebak. Makanya Claudio ada yang namanya side step mix up. Side step mix up itu pas lu side step, kadang lu SS4, tapi kadang lu mid. Kan SS4 kan low. Jadi kalau misalkan lu kebanyakan begini kan bakal didak kan, bakal ditunduk. Tapi kalau misalkan lu variasiinnya pinter, lu bisa mid dan dia kena. Ya kan, kalau bisa gini, lu biasa ini efektif di wall guys. Side step mix up ini adalah kenapa Claudio wallnya tuh juga salah satu wall gamenya, wall pressure-nya salah satu yang paling bagus di game. Karena side step mix up dia. Karena banyak Claudio punya mid itu kuat banget. Tapi low-nya Claudio itu nggak gitu bagus sebenarnya sejujurnya ya. Tapi side step mix up-nya yang bikin mid-nya Claudio itu tuh bener-bener bagus. Dan makanya bisa nge-splat kan. Nah, tapi bahayanya low-nya Claudio nih, dia itu kebanyakan launch punishable 15 kan. Terus ini juga 15. Terus ini kalau ditunduk semua 5 juga bisa di launch, duck and launch. Nah, tapi bisa satu doang. Kalau satu doang sih sebenarnya nggak apa-apa. Min 13 sih. Cuma kalau misalkan lu dua-duanya, lu bisa di duck and launch juga sebenarnya. Jadi mesti hati-hati banget pakainya. Terus untuk kalau misalkan lu ngeblok low nih, dia ada mulai dari 10. Nah, yang 10 itu dick jab dia. Nah, ini. Down back 1. Itu lumayan bagus untuk interrupt dan plus 6 kan. Dia juga ada 11 yaitu down back 2. Plus 7. Dia juga ada down back 1-2 ya. Tapi dia nggak natural combo. Yang kedua, tapi natural combo on counter hit. Jadi nah, baru natural. Terus abis itu untuk 11 pun dia ada wall standing 4. Ya oke lah, emang standar wall standing 4. Kalau misalkan lu ada mau nge-punish move yang min 11 gitu dari crouch, lu ngeduck, ngeblok move yang min 11, wall standing 4. Ya standar emang kebanyakan karakter emang punya gitu. Nah, terus 12 dia ada 2. 12 dia ada wall standing 1-1 plus 9 on hit. Tapi kalau on block dia minus 12. Jadi tapi juga bisa diduck sih. Jadi itu mesti hati-hati karena yang terakhir kan high.
Tapi kalau misalkan lu mau yang option yang safe, ada wall standing 1-2. Terus kalau misalkan ada Starburst, dia knockdown. Dan wall splat juga. Misalkan. Jadi bahaya banget. Kalau misalkan lu ngeblok yang minus 12, apalagi di wall gitu, opponent lu bisa high damage banget nih dia dapatnya. Tapi jadi wall standing 1-2 itu sebenarnya ada move-nya yang lagi standing, yaitu down 1-2. Sebenarnya sama sih propertinya. Cuman down 1 itu agak pelan. Ini kan cepet nih. Jadi tapi dua-duanya sama-sama ada hubungannya dengan Starburst lah gitu. Nah, terus lanjut lagi ada juga buat punish 15. Punish 15 itu wall standing 2. Dan dapetin Starburst juga langsung. Ya lumayan bagus lah. Tapi lu bisa hop kick. Dari sini ada properti high crush-nya. High crush itu saat lu move yang high itu tuh lu pasti nggak kena. Itu namanya high crush. Nah, kalau misalkan lu lakuin ini, dia high crush. Jadi jab itu bakal nge-wave jab opponent lu. Tapi ini ya opsi yang lebih gampang sih. Kalau misalkan lu udah belajar gitu ya. Standing 2 juga lumayan bagus. Terus untuk 14, dia ada full crouch. Full crouch down forward 2 1+2 yang bakal dapetin Starburst juga. Jadi full crouch down forward 1+2. Nah, gitu. Nah, itu juga dapetin Starburst. Sekarang cuman wall splat doang. Nah, ya apa namanya? Ya lumayan oke lah kalau misalkan lu tahu yang 14 yang mana. Apa yang minus 14 dan lu mau punish seperti itu bisa. Dan dia lumayan bagus juga kalau misalkan di wall, dia wall spread kan. Jadi oke juga lah. Nah, kita lanjut ke approach tool nih guys. Claudio itu approach toolnya, approach itu kan berarti menghampiri. Nah, Claudio tuh punya beberapa approach tool yang lumayan bagus. Approach dia emang bagus kalau punya range, dan dia juga bagus kalau misalkan untuk approach lawan. Salah satunya adalah wall running 2 nih dari dulu, nama atau kita biasa panggilnya Superman Punch. Nah, dia itu kalau on block juga gede banget. Plus 6 on block. Tapi dia jeleknya itu adalah dia high. Dia bisa ditunduk. Beda sama Dragunov yang running 2-nya mid. Nah, itu kalau itu mesti di sidestep. Tapi kalau yang ini bisa di sidestep dan bisa ditunduk. Plus 6. Jadi masih giliran lu banget. Bisa di frame trap sama back 3. Jadi kalau misalkan dia mencet nih, back 3 bakal kena. Terus bahkan 3 aja ini bakal kena. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama mukul ya, kalau opponent lu mukul, dia pasti kena duluan. Karena opponent lu recover lebih pelan. Nah, tapi oke lah. Wall running 2 itu bagus banget. Emang main approach tool dia. Itu serem. Karena kalau misalkan dia nunduk pun, musuh nunduk pun, Claudio bisa kasih back 1, bisa kasih down forward 3-1. Jadi lagi running nih, lagi lari, orang pikir lu bakal wall running 2, lu masukin down forward 3, lu masukin dari 3-2, lu masukin back 4-2. Jadi macam-macam gitu sebenarnya opsinya. Jadi itu yang bikin wall running 2 tuh agak serem, dan itu powernya Claudio tuh ada di situ sebenarnya. Nah, kalau misalkan lu melihat kalau musuh lu itu sering ngedak, sering nunduk nih, nah lu bisa pakai FF4. Nah, ini bagus juga karena dia juga plus 6 on hit. Kalau Claudio kan ini plus 17, jadi kalau on hit ya. Tapi kalau ini plus 6 on hit, jadi masih giliran lu sebenarnya. Tuh. Tapi on block pun dia cuma minus 1. Jadi lu masih bisa sidestep, masih bisa nunduk, masih bisa backdash. Jadi masih ya udah gitu, masih min 1 tuh masih gak kenapa-napa. Emang sebenarnya on paper sih bukan giliran lu lagi. Nah, kalau yang menarik nih dari FF4, kalau misalkan di counter hit, dia plus 13. Nah, jadi plus 13 ke bawah, move yang 13 frame atau ke bawah sampai 10 itu bisa masuk. Jadi contoh, biasanya orang kalau main Claudio, kalau FF4 counter hit, biasanya dia bakal memanfaatkan F22-nya.
Karena dia kasih Starburst, dan Starburst itu bener-bener strong banget di salah satu powernya Claudio lah gitu. Tapi sekali lagi ntar coba dibahas ya. Abis itu kita bisa bahas pressure-nya guys. Claudio itu punya pressure itu maksudnya satu itu kan running 2 kan. Running 2 itu juga pressure tool-nya. Kenapa? Karena lu lagi oponennya juga takut kalau gerak karena lu lagi plus. Pressure itu biasa kalau lu lagi plus. Biasanya memberikan lu frame yang plus. Contoh F4. On block plus 4, on hit juga plus 4. Jadi ini kalau misalkan lu mau ngambil giliran gitu, lu habis kayak gini, lu kasih ini, lu masih mau ngambil giliran gitu, pencet aja F4, sidestep F4. Terus ini bisa juga dimasukin ke sidestep mix up-nya dia. Nah, SS4, terus F4, middle kan, mid kan dia. Jadi F4, masih giliran lu nih, dia takut nih gitu. Dan bisa di frame trap juga pakai back 3, bisa di frame trap juga pakai 3. Karena dia 14, kalau 14 frame ke bawah masih oke gitu untuk dijalanin. Karena setidaknya bakal tabrakan. Kalau misalkan oponennya mencet 10, which is move paling cepet dia, bakal nge-trade, bakal tabrakan gitu move-nya. Jadi kalau misalkan abis kayak gini, lu bisa pencet 32, nggak apa-apa. Atau mau pencet back 3 juga nggak apa-apa. Cuman ya hati-hati juga, jangan selalu mencet. Timing juga penting banget di game ini soalnya. Nah terus abis itu ya WR2 sih. Tadi running 2. Ini juga pressure tool yang bagus banget. Pressure tool utama malah harusnya gue bilang. Lanjut kita masuk ke panic tool. Panic tool sebenarnya Claudio nggak banyak sih panic toolnya. Banyak kan dia sebenarnya di counter hit panic toolnya. Yaitu down back 3 itu satu. Dia high crush. Jadi kalau misalkan gue gini nih, jab, terus musuhnya ngejab gue. Tapi gue abis ngejab gue down back 3. Jadi kan bakal counter hit. Dia itu bakal high crush, jadi bakal jabnya tuh nggak kena gue. Gue nggak bakal kena jabnya, karena ini high crush di frame pertama. (89) guys, 89 damage, banyak banget. Sama satu lagi juga hati-hati sih, karena down back 3 itu tuh minus 15 on block, jadi lu bisa ke launch. Kalau orang punishnya bener ya, lu bisa di launch. Terus satu lagi itu yang bagus adalah down forward 2. Jadi down forward 2 itu kalau on hit dia plus 5. Tapi kalau on block lu punishable sih. Min 13 sih. Cuman kalau misalkan ada orang bandel nih, down forward 2 itu frame trap F4 sebenarnya. Kalau orang bandel, wah ada yang mencet nih abis F4, lu tahu nih, lu udah perhatiin. Abis F4 ada yang mencet. Biasanya mencet gitu. Dulu DF2 itu biasanya kena. Soalnya DF2 itu 14 frame startupnya tuh, attack startup framesnya 14. Nah, tapi ya lagi-lagi ini lu juga bisa dikena punish karena minus 13. Nah kayak gitu sih kurang lebih. Tapi on counter hit dia full launcher, full combo jadi lu dapet. Nah kurang lebih kayak gitu. Terus kalau untuk wave punishment itu punishment kalau musuh lu itu hitnya nggak kena. Jadi yang pertama itu yang udah paling jelas hop kick ke launcher kan. Nah karena range-nya benar-benar mantap banget. Satu lagi DF4 itu sebenarnya juga selain wave punishment juga bisa sebagai keep out. Kenapa? Keep out tool kan berarti lu jangan deket-deket sama gua gitu. Nah keep out toolnya ini tuh, yang ini. Biar kan dia kan akhirnya jauh kan tuh. Jadi jauh kan. Gua udah deket begini, dia jadi jauh. Atau on block pun dia jadi jauh. Nah keep out satu lagi tuh lu nggak mau. Pokoknya keep out tuh intinya jangan deket-deket deh sama gue gitu. Claudio tuh punya satu lagi back 1. Back 1 dia juga keep out tool karena dia mundur tuh. Nah kayak gitu sih. Back 1 pun sebenarnya gue pengen ngomongin lebih dalam lagi sih. Back 1 tuh salah satu iconic move-nya Claudio. Salah satu mid paling strong di game ini. Kenapa? Karena dia homing. Dia wall splat. Dia bener-bener move yang bener-bener melakukan banyak banget hal. Dia wall splat.
Dia homing, jadi nggak bisa di sidestep, nggak bisa di sidewalk. Dan terus dia juga frame trapnya jab string lu. Kalau misalkan lu jab, nah kan plus 8, bakal nge-trade. Jadi itu frame trap karena dia lap back one itu 18 frame. Jadi kalau misalkan abis on hit nih, musuh lu mau ngejab 10 frame, bakal nge-trade, bakal tabrakan sama ini, bakal masuk. Itu frame trap maksudnya. Jadi tapi ya back 1 emang kuat banget sih, apalagi di wall. Kan kalau misalkan di wall kan musuh lu mau sidestep kan juga susah kan. Lawan Claudio takut kena back one ya, karena back one tuh bakal nangkep mereka sidestep soalnya. Jadi susahnya ada di situ sih. Terus selain back one ada F3. F3 itu bagus karena kalau back 1 kan dia knockdown. Jauh nih. Kalau F3 itu dia high. Tapi dia terbang tuh, dia airborne. Si Claudio-nya tuh lagi lompat. Jadi kalau misalkan bagusnya F3 itu sebenarnya kalau counter hit, dia ada follow up-nya 32 karena dia 14. Tuh, dia plus 14 kan. Kalau lu lihat di frame advantage. Jadi 32 bisa masuk, guaranteed masuk karena dia plus 14. Nah, itu bagusnya sih for 3. Tapi ini juga homing move, jadi nggak bisa di sidestep. Terus juga kalau misalkan musuh lu nge-low, kasih low, juga nggak bisa kena karena Claudio-nya lagi terbang. Kurang lebih gitu sih. F3 dulu lebih kuat, cuman sekarang ya masih bagus lah, masih ada gitu. Terus with punishment yang next-nya juga 32. Yang tadi gue bilang, ini range-nya jauh banget. Natural combo, kalau kena bagus. Tapi kalau misalkan on block, lu mesti hati-hati sih. Karena yang kedua bisa didak. Nah, jadi itu guys, untuk wave punishment itu sih. Nah, sekarang kita lanjut ke Starburst nih. Ini bener-bener yang favorit gue sih. Kita ganti stage dulu gimana. Oke guys, jadi kalau misalkan Starburst nih. Kalau misalkan Starburst, itu bisa didapetin berbagai cara sih. Tapi yang utama itu, yang paling gampang sebenarnya kalau lu punish 12. Jadi ini punish 12 kan. Ini Starburst. Terus running 2. Semua hit engagernya Claudio kalau itu pasti dapat Starburst. Jadi running 2 dapat Starburst. Terus back 4-2 dapat Starburst. Terus 1+2 1+2 forward 2 dapat Starburst. Dapat Starburst juga. 32 juga dapat Starburst. 32 sama satu lagi upward 2. Dapat Starburst juga. Gue belum ngomongin upward 2 nih. Jadi kalau misalkan upward 2 dia bagus itu karena dia jauh. Dari sini masih tetap kena. Dari jarak 3 lah, dari 3. Dia kena. Terus juga kalau misalkan dia kan lagi lompat. Jadi low attack juga bakal miss. Cuman ya jeleknya dia agak slow aja sih guys. Cuman juga bisa jadi combo kalau abis dia on hit. Misalkan kayak gini. Terus kalau lu hit dash ya. Ya jadi kayak gitulah. Dapat bisa jadi combo kalau lu hit dash. Tapi ngomong-ngomong, cara dapat Starburst tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah Starburst lu bisa ngapain aja sih? Nih. Nah, misalkan nih gue dapetin Starburst ya. Starburst itu membuat berapa buff tuh lebih powerful. Contoh forward 1+2 1+2. Ini jadi launcher. Kalau misalkan yang kayak biasa dia nggak nge-launcher, dia cuma knockdown doang. Nah, terus kalau misalkan lu dapet Starburst jadi launcher. Dan jauh banget. Itu jauh, dari sini bisa nih. Atau biasa akrab dipanggil Beyblade. Nah, terus abis itu apalagi? Dia juga punya down break 1+2. Yang itu. Kalau dia punya Starburst, dia jadi launcher. Jadi tornado. Nah, jadi Starburst. Kalau punya Starburst, dia jadi launcher langsung. Karena dia kalau yang biasa doang nih, dia nggak nge-launch. Kecuali kalau counter hit. Ya kan? Nah, tapi jeleknya ini, move ini, kalau misalkan gak ada Starburst,
Dia dia minus 12, jadi bisa dipunish guys. Jadi hati-hati. Tapi kalau dia ada Starburst, dia minus 2 doang. Emang bukan giliran lu, tapi dia safe, lu nggak bisa dipunish. Terus dia juga ada satu lagi move yang di Starburst running 1+2. Damage-nya 45 guys, tuh lihat. 45 damage. Biasa gunanya sih untuk kalau misalkan lu hit dash ya. Gue belum melihat gunanya apa lagi selain wall break. Terus biar damage lu gede kombonya. Tapi udah sih itu aja. Tapi dia kalau misalkan on block pun dia damage-nya itu frame itu gede banget emang sih. Tuh, dia plus 8. Jadi frame advantage-nya tuh bener-bener gede juga, masih giliran lu. Cuman Starburst tuh jadi hilang kalau misalkan lu nggak ada hit. Jadi ya itu aja sih sebenarnya kendalanya dari wall running 1+2. Tapi ya oke kok. Sebenarnya pakai aja kalau misalkan ada sesuai kondisi. Kalau emang lu butuh plus frame, pakai aja nggak apa-apa. Plus 8 tuh lumayan gitu, masih giliran lu. Itu masih back one aja jadi frame trap itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus ada lagi satu lagi guys. Satu lagi itu kalau misalkan Claudio ada di Starburst, dia ada move 42 namanya. 42 itu bener-bener kuat banget. Sakit banget juga. Dan dia cuma 12 frame. Cuman ada kalau lu punya Starburst. Jadi nah kayak gitu. Ini bagusnya sih buat nge-wall splat ya, karena damage-nya itu gede banget. Delapan 88 cuman dari ini doang. Gede banget. Itu setengah nyawa hilang cuman gara-gara di wall splat pakai ini. Noh. Ini gila kan emang wall game-nya tuh emang begitu. Nah, terus abis itu selain 42 juga bisa lo masukin combo sih. 42 itu. Jadi misalkan kayak gini. Bisa tornado dia soalnya. Kayak gitu. Tapi ya gue belum menemukan gunanya apa lagi. Tapi dia juga lumayan jauh. Dia juga bisa jadi sniper gitu ya. Tuh, jauh banget emang sih. Emang nggak sampai ujung. Cuman jauh banget. Tuh. Lumayan oke juga sih. Selain itu pun gue pengen bawa satu lagi sih move yang pakai Starburst Claudio. Itu adalah back 4-3-2. Jadi kalau Claudio punya Starburst dan lu wall splat nih kayak gini, dia bisa pakai yang ini, move ini. Itu bener-bener high damage banget. Bener-bener move wall dia yang bikin Claudio terus menyeramkan itu karena move ini. Bener-bener gede banget damage-nya. Yang bikin dia serem di wall tuh justru karena move ini sih. Jadi kalian kan udah tahu nih key moves-nya Claudio. Sekarang saatnya kalian belajar kombonya. Kombonya Claudio itu gua bakal kasih yang gampang-gampang aja sih, nggak bakal susah. Gue bakal kasih dari beberapa launcher, dari normal hit dan counter hit dan juga mini combos. Coba silakan dicoba deh bisa apa enggak.
Oke guys, jadi kalau misalkan sekarang kan kalian udah tahu combo dan udah tahu key moves. Sekarang strateginya gimana sih cara main pakai Claudio? Nah, Claudio itu sebenarnya strateginya simple ya. Jadi itu adalah bagian dari kelebihannya si Claudio nih. Dia itu juga game plan-nya pun simple. Cara main Claudio itu sebenarnya bener-bener straightforward banget. Apa yang lu perlu lakuin itu adalah bawa musuh lu ke wall, pakai running 2 atau pakai FM4, pokoknya bawa ke wall. Kenapa? Karena yang tadi gue jelasin berkali-kali, dia wall game-nya itu, strategi di wall tuh bener-bener dia kuat banget kan. Jadi lu mau damage lu itu tuh bakal awalnya tuh dia ada di wall. Kalau lu udah sampai wall, lu itu bisa kasih side step mix up lu. Nah, lu mix deh pelan-pelan. Pakai apa. Nah, goal lu itu apa namanya? Tujuan lu di sini adalah untuk nge-splat lawan lu. Di splat. Nah, habis di splat di wall combo. Lu mau ini adalah tujuan lu, bawa mereka ke wall. Nah, jadi lu sidestep, lu kasih low, terus lu kasih mid, terus lu kasih low lagi, nah pak lu kasih low lagi gitu-gitu. Oke guys, sekarang gue pengen bahas hit smash-nya Claudio nih. Dia ada move baru yang bisa dilakuin cuman kalau dia di hit doang. Jadi harus diaktifasi dulu pakai 2+3. Nah, kalau misalkan lu udah aktivasi hit lu kayak gitu, lu kalau pencet 2+3 lagi, dia akan ngelakuin yang namanya hit smash yang bentuknya kayak gini. Hit smash-nya itu 45 damage dan juga dia itu low. Nah, kenapa ini bagus? Karena Claudio itu tuh sebenarnya tujuannya adalah untuk wall splat lawan lu. Pakai back one, entah pakai mid lu, pakai ini atau pakai ini. Mereka kan jadinya kalau low kan mereka harus nunduk. Nah, tapi kalau misalkan mereka nunduk, mereka kena midnya. Jadi kesimpulannya adalah hit smash-nya Claudio itu membuat mids-nya Claudio lebih kuat lagi. Karena dia punya move ini. Move ini membuat orang nunduk sehingga mids-nya Claudio, move mid-nya Claudio itu jadi lebih kuat. Jadi sidestep mix up-nya Claudio semakin kuat nih kalau ada di wall. Tapi bahayanya adalah kalau misalkan di block dia minus 14, jadi bisa dipunish. Tapi selain itu move ini kalau misalkan bisa divariasiin dengan move-move lain, kalau misalkan lu di wall dan lu variasiinnya pinter, move ini benar-benar berbahaya banget sih. Karena ini kan bikin orang nunduk. Tapi kalau misalkan lu tahu dia bakal nunduk, lu tinggal pukul aja pakai mid. Tapi kalau misalkan emang dia nggak mau nunduk ya keluarin aja. Setahu gue damage-nya itu tuh sebanyak garis yang ada di health bar. Misalkan lu lihat di health bar itu kan ada garis. Itu adalah batas lu mengaktifasikan rage art lu. Itu garis kalau misalkan health lu di bawah garis tersebut, rage lu akan muncul. Setahu gue hit smash-nya Claudio itu akan ngekill kalau nyawa musuh lu itu di bawah atau persis di garis. Jadi ya gunakanlah dengan baik. Nah, cara bawa ke wallnya macam-macam juga. Bisa pakai F4, sidestep, terus tuh kasih running 2. Terus tapi ya hati-hati lagi, jangan sampai ketunduk. Itu sih kurang lebih sih cara mainnya kayak gitu. Dan jeleknya Claudio itu tuh sebenarnya karena move-nya dia juga dikit. Jadi kalau misalkan gameplaynya lu kesimpelan dan gampang ketebak, lu yang akan susah sendiri sih. Jadi dia kan emang low-nya kan nggak banyak. Jadi abis sidestep ya jangan selalu sidestep 4 lah. Kalau abis lu sidestep coba lu back 3 ke, atau lu delay dikit baru lu sidestep 4. Gitu-gitu. Jadi pinter-pinter lah pakai move-nya. Lu sebagai Claudio player itu tuh harus lebih, ini udah dikasih nih tools-nya nih buat lu. Lu pakainya itu sepinter-pinternya lu aja gitu. Jadi
lu perlu juga sebagai Claudio player tuh sangat bakal jadi pemain yang benar-benar kuat banget kalau lu juga tahu matchup. Tahu matchup itu gimana? Maksudnya lu paham juga karakter-karakter lain, cara kalahin karakter-karakter lain tuh gimana caranya. Karena semua toolsnya Claudio, movesetnya Claudio itu sebenarnya tuh lumayan lengkap. Kecuali mungkin gue bilang low-nya kurang lengkap. Cuman homing move dia ada, power crush dia ada, approach tool dia ada, pressure tool dia ada, counter hit launcher juga ada kan. Counter hit launcher kan ada ini. Terus ada juga Fort 2. Jadi lebih main apa ya? Kalau di high level tuh sebenarnya lebih pinter-pinternya lu timingnya gimana gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk beginner sih kurang lebih simple aja sih. Pakai running 2-nya. Terus kalau lu lihat musuh lu sidestep, pakai back one-nya. Kalau lu masih mau ngambil turn, pakai F4-nya. Kalau lu mau poking, udah lama nih kayaknya dia sabar banget nih. Tapi gue lihat dia jarang nunduk, pakai D3-nya, pakai SS4-nya. Ini buat ngebuka lawan. Kayak gitu. Buat poking-poking. Tapi intinya adalah gameplaynya Claudio itu simple banget. Bawa musuh ke wall, diobok-obok, pakai low dan mid, diobok-obok sampai lu dapat wall splat. Setelah lu dapat wall splat, lu lakuin wall combo yang damage-nya gede. Itu sebenarnya gameplaynya sih guys. Jadi ya itu aja sih kalau untuk Claudio, lumayan simple, karakternya nggak ribet. Jadi bener-bener beginner friendly. Eksekusinya pun juga nggak susah. Eksekusi yang paling susah dari Claudio itu sebenarnya cuma instant wall running 2. Cek wall running 2 itu adalah move yang bisa dilakukan 2 langkah atau lebih kan. Jadi 1 2 3 running 2. Tapi kalau misalkan lu mau deket, itu sebenarnya juga bisa. Tapi ada timingnya. Lu mesti pencet forward 3 kali dengan cepat. Jadi tek tek tek. Forward gitu. Jadi dengan deket. Nah ini kan dia kan tadi kan gue bilang apa? Harus 2 langkah atau lebih kan. Tapi tadi gue baru ngelakuin depan muka. Caranya kayak gitu. Forward. Temponya kayak gitu kurang lebih. Depan muka bisa. Tapi kurang lebih itu sih eksekusinya Claudio. Cuman yang paling susah sih sebenarnya wall running tuh. Sebenarnya itu aja. Nah untuk game plan sih itu aja guys. Nah sebelum ngakhirin video ini gue juga ada gameplay gue pas promotion ke Fujin. Please check it out guys. Round 1. Fight. Observa. Round 2. Fight. Observa. Round 3. Fight. Oke, jadi itu aja tutorial untuk Claudio. Kalau misalkan ada pertanyaan, drop aja di komen. Kalau kalian suka sama video ini, please consider like sama subscribe channel gue. Gue bakal ngelakuin banyak lagi kalau misalkan kalian tertarik.
bisa aja komen aja di bawah mau karakter apa. Ini salah satu video pertama gue sih sebenarnya, jadi gue bakal main gak cuma Tekken aja, gue bakal main yang lain juga. Tapi semoga tutorial Claudio ini membantu kalian. Thank you guys, peace out. For